Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perancangan mesin rem Jakram Sokon 125R. Skala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perancangan mesin ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik dan sebagai syarat tugas akhir pada program studi teknik mesin Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dalam penyusunan ini, penulis telah banyak mengalami kesulitan sehubungan keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan dorongan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka kesulitan itu dapat diatasi sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Y.R. Wartono selaku Ketua Umum Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Bapak Mustaqim selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta senantiasa memberikan semangat dan nasihat sehingga tugas perancangan ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan semangat serta dorongan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas perancangan ini sesuai waktu yang ditentukan. Dan penulis menyadari dalam penyusunan tugas perancangan ini banyak kekurangan dan kekeliruannya, sehingga masih banyak yang harus dilengkapi. Untuk hal itu, penyusun mengharapkan kritik dan sarannya dan sifatnya yang membangun. Terima kasih. Dan di sini saya akan mempresentasikan seminar perancangan mesin. Seminar perancangan mesin rem Jakram Sokon 125R. Nama Muhammad Farhan, NIM 2100171137. Latar belakang. Dengan makin berkembangnya teknologi yang semakin besar di zaman modern ini, banyak ditemukan beraneka ragam alat-alat yang lebih canggih. Sedangkan berkembangnya teknologi yang begitu pesat tergantung dari dua faktor, yaitu faktor kemampuan membuat produk yang tinggi dengan biaya produksi serendah mungkin, dan faktor kedua adalah memperoleh pemasaran yang luas bagi produk tersebut. Jalan dengan ini, penulis merekalkulasikan rem Jakram yang digunakan pada kendaraan bermotor roda 2, khususnya pada motor Sokon 125R. Batasan masalah. Dalam pembatasan masalah ini, kita akan masuk ke dalam lingkup komponen kendaraan yang sangat vital, yaitu tentang rem. Di dalam lingkup rem itu sendiri sangat banyak ragam atau tipe dan fungsinya. Maka dalam perancangan ini, penulis akan membatasi pada hal yang berkaitan dengan rem Jakram depan Suzuki Sokon 125R, terutama pada bagian selang ke bawah atau master, dan atau tentang rem Jakram hidrolik, ukuran remnya, gesekan rem, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan erat dengan rem Jakram tersebut. Berikut gambar dari rem Jakram Sokon 125R. Di sini mempunyai lebar diameternya 200 mm dan tebal 4,3. Bahan dari rem Jakram ini ialah baja. Dan ini gambarnya kaliper piringan Jakram. Berikutnya adalah cara kerja rem. Cara kerja rem Jakram hidrolis sebagai berikut. Dalam rem hidrolis terdapat silinder utama yang mengisap minyak rem sekaligus menekan atau plunger dihubungkan dengan rem silinder dan roda. Silinder utama atau plunger dan silinder rem dan dihubungkan satu sama lain oleh susunan pipa minyak rem. Tiap silinder dan susunan minyak itu berisi minyak rem bila pedal rem ditekan. Di dalam susunan silinder dan pipa rem terjadi sehingga menekan silinder yang akhirnya menimbulkan gesekan pada disk. Setelah pedal rem ditekan, dilepaskan silinder utama yang berarti menarik rem melepas piringan atau Jakram. Perhitungan. Dari hasil perhitungan dan perancangan rem Jakram hidrolik yang digunakan pada sepeda motor Sokon 125R, bahwa rem di sini sangat berguna untuk menunjang keamanan dalam kendaraan bermotor. Dari hasil perancangan ini
Didapat atau ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan, penulis berusaha menyelesaikan tugas perancangan ini dengan teliti. Namun masih ditemukan perbedaan-perbedaan dengan benda aslinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam penentuan bahan dari benda yang direncanakan. Berikut adalah hasil dari perhitungan. Perhitungan beban pengiriman untuk roda depan 99.038,9 Newton, gaya gasnya untuk rem depan 599,43 Newton, waktu pengereman 4,31 detik, gaya pengereman rem depan 791,55 kg volt, beban dinamis roda depan 13192,99 Newton M, luas penampang piston 0,57 cm², torsi pengereman 435,352,5 kg volt mm, luas lapisan rem depan satu sisinya adalah 536,83 mm persegi. Perawatan dan perbaikan. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisa dan menerangkan hal-hal yang penting pada perawatan sepeda motor, khususnya cakram sepeda motor Shogun 125R. Setelah melakukan rekalkulasi, hal ini yang harus dilakukan dalam perawatan rem adalah sebagai berikut. Pada saat pemeriksaan, pada saat pembongkaran, pada saat pemasangan. 1. Pemeriksaan. Dalam hal ini, pemeriksaan rem cakram tidak terlalu rumit karena mempunyai konstruksi yang sederhana dari jenis rem yang lain. Tetapi dalam hal pemeriksaan ini kita harus benar-benar memperhatikan dan meneliti dengan seksama agar tidak terjadi kerusakan. Kita harus memperhatikan dan mengecek dengan seksama baik itu ukuran sampai masa pemakaian barang tersebut. Artinya, bila sampai pada saat yang telah ditentukan, kita harus cepat-cepat menggantinya. Karena kalau hal tersebut kita lalaikan, maka akan menimbulkan pengaruh yang negatif. 2. Pembongkaran. Dalam hal ini juga sangat penting untuk diperhatikan seperti dalam hal pelepasan baut saluran rem. Tutup ujung saluran rem untuk menghindari dan pengotoran dan ikat saluran untuk menghindari keluarnya minyak rem. 3. Pemasangan. Dalam hal penggantian minyak rem harus menggunakan minyak rem yang direkomendasikan. Jangan sampai dicampur dengan minyak jenis lain, karena minyak rem tidak cocok dengan jenis minyak lain. Penutup. Dari hasil perhitungan dan perancangan di atas, penulis berusaha menyelesaikan tugas perancangan ini dengan teliti. Namun masih ditemukan perbedaan-perbedaan dengan benda aslinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam penentuan bahan dari benda yang direncanakan. Demikian yang hanya penulis sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.